Suara roda gerobak yang beradu dengan kerikil jalanan terdengar, seperti rintihan panjang di tengah kesunyian hutan jati. Kriet, kriet. Bukan suara yang ingin kau dengar saat matahari sudah lama tenggelam, dan satu-satunya penerangan hanyalah sisa bias cahaya bulan yang malu-malu menembus kanopi pohon. Namun bagi Pak Jati, suara itu adalah irama kegagalan hari ini. Panci kuah baksonya masih terisi 3/4. Uap kaldu yang biasanya menggugah selera kini hanya menguap sia-sia ke udara malam yang mulai dingin menusuk tulang. Sial, umpat Jati pelan, menyeka keringat dingin di pelipisnya dengan ujung lengan kaos yang sudah lusuh. Kalau pulang bawa uang segini, bisa ngamuk orang rumah. Jati berhenti sejenak. Napasnya memburu. Di depannya jalan tanah bercabang 2. Kiri adalah jalan pulang. Masih 5 kilometer lagi memutar bukit. Kanan adalah jalan setapak yang membelah hutan lindung. Jalan yang konon tembusan ke desa sebelah, tapi jarang dilewati orang setelah maghrib. Orang tua dulu bilang itu jalur keramat, tapi perut lapar dan dompet tipis seringkali membuat logika manusia menjadi tumpul. Persetan sama hantu. Hantu gak butuh duit, aku butuh. Gumamnya meyakinkan diri sendiri. Ia membelokkan gerobaknya ke kanan, ke jalan setapak yang gelap itu. 15 menit pertama Jati merasa biasa saja. Hutan itu hening, hanya suara jangkrik dan gesekan daun. Namun, semakin dalam ia mendorong, suasana berubah ganjil. Suara jangkrik perlahan lenyap, digantikan oleh kesunyian yang menekan telinga. Kabut tipis mulai turun, bukan dari atas, melainkan merayap dari sela-sela akar pohon, seolah tanah sedang menghembuskan napas dingin. Bulu kuduk Jati meremang, bukan karena takut, tapi karena udara tiba-tiba berbau aneh. Bukan bau tanah basah atau daun busuk, melainkan wangi. Wangi bunga melati dan kenanga yang sangat pekat, bercampur dengan aroma samar. Pandan? Perasaan di sini nggak ada kebun bunga, batin Jati. Tiba-tiba di kejauhan, ia melihat titik-titik cahaya. Awalnya samar seperti kunang-kunang, tapi semakin ia mendekat, cahaya itu makin jelas. Itu bukan lampu listrik, itu cahaya obor dan lampu minyak. Kekuningan, hangat, dan berkedip lembut. Jati mempercepat langkahnya. Harapan tumbuh di dadanya. Ada kampung. Kalau ada kampung, berarti ada pembeli. Saat ia keluar dari rimbunnya pepohonan, matanya terbelalak. Di hadapannya terhampar sebuah desa yang tidak pernah ia lihat di peta manapun. Rumah-rumahnya berbentuk panggung, terbuat dari kayu jati tua yang dipelitur mengkilap, berjejer rapi menghadap jalan utama yang bersih tanpa sampah sedikit pun. Tidak ada tiang listrik, tidak ada suara televisi. Hanya suara gamelan samar yang terbawa angin dan tawarnya orang-orang. Suasana desa itu hidup sekali. Orang-orang berlalu lalang. Pria-pria mengenakan baju surjan atau pangsi dengan ikat kepala. Sementara wanitanya mengenakan kebaya dengan kain batik yang coraknya terlihat kuno, namun mewah. Misi, permisi. Jati mendorong gerobaknya ragu-ragu memasuki jalan utama desa itu. Anehnya, tidak ada yang menatapnya dengan curiga. Seolah-olah kedatangan tukang bakso di tengah malam buta adalah hal yang wajar. Kang Bakso, seru seorang wanita paruh baya yang sedang duduk di beranda rumah panggung.
Ia melambaikan tangan dengan anggun. "Sini, Kang. Kebetulan kami lagi kumpul-kumpul." Jati tersenyum lebar. Rejeki nomplok. Ia segera memarkir gerobak di halaman rumah wanita itu. "Mau pesan berapa, Bu?" tanya Jati sambil menyiapkan mangkuk. Tangannya cekatan menata mie kuning dan bihun. "Bikin saja 20 mangkuk dulu, Kang. Nanti kalau kurang nambah," jawab wanita itu. Suaranya halus, mendayu, membuat kantuk Jati yang tadi menyerang mendadak hilang. Saat Jati mulai meracik bumbu, aroma kuah kaldunya menyebar. Dalam sekejap, orang-orang mulai berkerumun. Bukan hanya penghuni rumah itu, tapi tetangga-tetangga kiri kanan pun keluar. "Baunya enak tenan, Kang," ujar seorang pria muda yang tiba-tiba sudah berdiri di samping gerobak. Wajahnya tampan, kulitnya bersih pucat, nyaris tanpa pori-pori. Ia tersenyum, menampakkan gigi yang putih rapi. "Iya, Mas, resep warisan," jawab Jati asal. Padahal bumbunya beli jadi di pasar. "Pedas nggak?" "Sedang saja, yang penting kuahnya banyak." Obrolan mengalir begitu saja. Jati merasa aneh tapi nyaman. Mereka bertanya tentang hal-hal sederhana, tentang hujan, tentang panen, tapi tidak ada yang bertanya dari mana Jati berasal atau mau kemana. "Kang, ini daging sapi asli kan?" tanya seorang gadis kecil yang matanya bulat besar, indah sekali. "Asli dong, Neng. Masa daging tikus?" canda Jati sambil menyodorkan mangkuk. Gadis itu tertawa, suaranya seperti lonceng kecil. Jati sibuk luar biasa. Tangannya tak berhenti bergerak. Celup mie, potong bakso, siram kuah, tabur bawang goreng, seruput. Suara mereka makan terdengar begitu nikmat. Anehnya, meski mereka makan dengan lahap, tidak ada noda kuah yang menetes di baju mereka yang bersih itu. "Tambah lagi, Kang. Saya bungkus 5 ya buat orang di dalam. Kang, kuahnya jangan pelit-pelit." Dalam waktu 1 jam, panci kuah Jati yang tadi hampir penuh, kini kering kerontang. Bakso habis, mie habis, bahkan sawi selembar pun tak tersisa. Jati mengelap keringat dengan handuk kecil di lehernya. Lelah, tapi hatinya puas luar biasa. "Wah, habis total, Bu," kata Jati pada wanita parubaya yang pertama memanggilnya tadi. "Alhamdulillah kalau begitu." Wanita itu tersenyum. Ia merogoh saku kain batiknya dan mengeluarkan sebuah kantong kain kecil bermotif bunga. "Ini bayarannya, Kang. Maaf kalau uangnya agak lusuh." Wanita itu menuangkan isi kantong ke telapak tangan Jati. Jati melongo. Itu bukan uang kertas rupiah biasa, itu koin-koin perak dan beberapa lembar uang kertas model lama. Uang zaman kakeknya dulu, yang gambar pahlawannya masih memakai peci miring. Tapi jumlahnya, kalau dikurskan ke zaman sekarang, rasanya banyak sekali. "Bu, ini uang lama." Jati ragu. "Di sini lakunya itu, Kang. Ambil saja. Nanti kalau dibawa ke kota juga ada harganya." Wanita itu menatap Jati dalam-dalam. Tatapannya membuat Jati terpaku. "Simpan baik-baik. Dan ingat pesan saya, Kang. Kalau jualan, yang dijual bukan cuma rasa, tapi ketulusan. Jangan pernah ngeluh kalau sepi. Jangan sombong kalau ramai." Jati mengangguk, seolah terhipnotis. "Iya, Bu. Terima kasih. Sekarang Akang pulang. Jalan ke sana lurus saja. Jangan nengok ke belakang, sampai ketemu pohon beringin besar." Wanita itu menunjuk ke ujung jalan desa yang gelap. "Baik, Bu.
Mari. Jati membereskan mangkuk kotornya. Anehnya, mangkuk-mangkuk itu sudah bersih licin, seolah sudah dicuci. Ia tak mau banyak tanya. Ia segera mendorong gerobaknya. Kriet, kriet. Suara roda gerobak kembali terdengar. Jati berjalan cepat. Ia menuruti nasihat wanita itu. Lurus saja. Ia tidak menoleh meski telinganya menangkap suara gamelan yang makin sayup dan suara tawa yang perlahan berubah menjadi suara desau angin di dedaunan. Udara kembali dingin. Kabut kembali menebal. Aroma melati perlahan memudar, berganti bau tanah basah yang menyengat. Dan tiba-tiba, rasa kantuk yang luar biasa menyerang Jati. Matanya berat sekali. Kakinya serasa ditindih batu. Ia tak kuat lagi. Jati menyandarkan gerobaknya di pinggir jalan setapak, lalu duduk bersandar pada batang pohon besar. Istirahat bentar, gumamnya. Gelap pun merenggut kesadarannya. Kang Jati. Bangun, Kang. Jati tersentak. Pipinya terasa panas, seperti baru saja ditepuk-tepuk. Ia membuka mata. Cahaya matahari pagi menusuk matanya yang perih. Di hadapannya berdiri Pak RT dan 2 warga desa tempat tinggal Jati. Wajah mereka cemas. Loh, Pak RT? Jati bingung. Ia melihat sekeliling. Ia sedang duduk bersandar di akar pohon beringin raksasa di pinggir hutan larangan. Bukan di jalan setapak, melainkan di tengah semak belukar yang cukup rimbun. Gerobaknya terguling sedikit ke samping, tapi isinya aman. Sampeyan ini dicariin istri dari semalam gak pulang-pulang. Ngapain tidur di kuburan tua begini? Semprot Pak RT. Kuburan? Jati menoleh. Di balik semak-semak tempat ia bersandar, memang ada batu-batu nisan tua yang sudah berlumut dan hampir tertutup tanah. Saya semalam jualan, Pak. Masuk kampung di sana. Jati menunjuk ke arah hutan yang rapat. Pak RT dan warga saling pandang, lalu bergidi. Ngawur sampeyan, di sana itu hutan belantara, nggak ada kampung. Itu tempat orang bunian, kata sesepuh sini. Jati terdiam. Ia merinding. Ingatannya kembali pada wanita berkebaya dan uang kuno itu. Dengan panik, ia meraba saku celananya. Kosong. Jantung Jati mencelos. Duitnya hilang. Desisnya lemas. Sia-sia sudah kerja kerasnya semalam. Namun, saat ia bangkit dan hendak menegakkan gerobaknya, ia mendengar suara kerincing dari dalam laci penyimpanan uang di gerobak. Dengan tangan gemetar, Jati menarik laci itu. Matanya terbelalak. Di dalam laci menumpuk rapi uang kertas rupiah edisi terbaru. Merah, biru, pecahan 100.000 dan 50.000. Jumlahnya banyak sekali, mungkin jutaan. Dan di atas tumpukan uang itu tergeletak setangkai bunga melati yang masih segar, seolah baru dipetik detik itu juga. Ini, Jati tak sanggup bicara. Wah, laris manis ya Kang semalam. Duitnya banyak bener. Seru salah satu warga dengan takjub. Jati hanya bisa menelan ludah. Ia buru-buru menutup laci itu. Iya, alhamdulillah. Ayo Pak, pulang. Keesokan harinya, Jati memutuskan untuk tidak jualan dulu. Ia masih syok. Namun, istrinya mendesak karena persediaan di rumah menipis. Dengan berat hati, Jati kembali mendorong gerobaknya keluar sore harinya. Ia sengaja tidak lewat jalan hutan itu lagi.
ia mangkal di perempatan desa biasa. Baru saja ia memarkir gerobak dan memukul mangkuk dengan sendok. Ting, ting, ting. Keanehan terjadi. Orang-orang yang lewat, entah pejalan kaki, pengendara motor, bahkan mobil mewah yang jarang berhenti, tiba-tiba mengerem mendadak. "Wih, bau apa ini? Wangi banget," seru seorang ibu-ibu yang baru turun dari motor. "Iya, baunya bikin lapar seketika," sahut suaminya. Jati bingung. Ia mencium aroma kuahnya. Biasa saja. Sama seperti hari-hari sebelumnya. Tapi bagi orang-orang itu, sepertinya aroma bakso Jati mengandung sihir. Dalam hitungan menit, antrian mengular. "Bang, 2 mangkuk. Bang, 5 bungkus. Mas, saya duluan ya. Udah nggak tahan nih, baunya enak banget." Jati kewalahan. Tangannya bergerak secepat kilat, persis seperti saat ia melayani warga desa misterius itu. Bedanya, kali ini pembelinya manusia nyata. Mereka makan dengan lahap, berkeringat, dan memuji setinggi langit. "Gila, Mas Jati. Pakai resep apa? Rasanya beda banget sama kemarin-kemarin. Ini kaldunya gurih, ada manis-manisnya, terus seger banget," komentar langganan lamanya. Jati hanya tersenyum kaku. Ia tak tahu harus jawab apa. Ia melirik ke laci uangnya. Di sudut laci, bunga melati dari desa Bunian itu masih ada. Sudah 3 hari, tapi bunga itu tidak layu, tidak kering, dan wanginya masih samar-samar tercium setiap kali laci dibuka. Dagangannya ludes hanya dalam waktu 2 jam. Rekor tercepat seumur hidupnya. Malam itu, saat menghitung uang yang melimpah ruah di meja makan, istri Jati bersorak girang. Jati menatap tumpukan uang itu dengan tatapan kosong. Ia teringat pesan wanita Bunian itu. Rezeki itu dijual dengan ketulusan. Apakah ini berkah? Atau apakah sisa tangan dari desa Bunian itu menempel pada dirinya, membuat apapun yang ia racik menjadi lezat di lidah manusia? Jati mengambil bunga melati dari laci, berniat membuangnya karena takut musyrik atau takut ada pamali. Tapi saat ia memegang bunga itu, ia merasakan ketenangan yang aneh. Rasa damai yang sama seperti saat ia berada di desa gaib itu. Ia mengurungkan niatnya. Ia memasukkan kembali bunga itu ke sudut laci gerobak paling dalam. Sejak hari itu, bakso Mas Jati menjadi legenda di daerahnya. Orang rela antri berjam-jam. Jati menjadi kaya, rumahnya direnovasi. Ia bahkan bisa membeli tanah kebun. Namun, ada satu kebiasaan Jati yang tidak pernah berubah. Setiap malam Jumat, ia akan menyisihkan semangkuk bakso paling enak dengan kuah paling panas dan menaruhnya di bawah pohon beringin besar di pinggir hutan itu. Lalu ia akan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dan besok paginya, saat ia mengecek mangkuk itu, isinya selalu kosong. Bersih licin, seperti baru dicuci, dengan sekeping uang logam kuno tergeletak di dasarnya. Jati tahu, pelanggannya yang paling istimewa masih setia menanti masakannya.